Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga Sobat Ngulik berada dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat ya menjalani aktivitas-aktivitasnya. Nah, kembali lagi nih di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama gua Iqbal dan rekan gua. Silvi dari Future Star IPB. Oke Sobat Ngulik, seperti biasa, di episode kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif. Kali ini dengan topik Exploring Learning and Development Innovation in Digital Era. Gimana nih Kak Silvi? Kira-kira kita kedatangan siapa sih pada episode kali ini? Oke, jadi nih Iqbal dan juga Sobat Ngulik, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang multi-talented banget nih, yaitu Bang Hendra Etri Gunawan atau yang akrab dipanggil Bang Hendra. Nah, narasumber kita kali ini merupakan seseorang yang expert di bidang learning and development. Wah, keren banget sih narasumbernya. Mungkin bisa kita sapa langsung nih narasumber kita yang kece abis. Halo Bang Hendra. Halo Silvi, Iqbal. Halo sahabat Ngulik, semoga sehat-sehat ya. Oke, halo. Gimana nih Bang kabarnya hari ini dan apakah udah siap sharing-sharing bareng kita dan juga Sobat Ngulik di rumah? Alhamdulillah kabar sehat ya, keluarga juga sehat. Siap, insya Allah saya akan coba share apa yang bisa saya share ya ke teman-teman. Oke nih, mungkin Sobat Ngulik udah nggak sabar dan pastinya excited banget nih buat dengerin obrolan kita pada episode kali ini dengan tema Exploring Learning and Development Innovation in Digital Era. Mungkin langsung aja Bang kita ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, kayaknya Sobat Ngulik pingin lebih jauh nih kenal Bang Hendra. Boleh nih Bang, cerita-cerita sedikit tentang personal life, educational background, sama mungkin aktivitas yang saat ini lagi dijalani nih Bang. Oke, baik, thank you Iqbal ya. Salam kenal buat teman-teman Sobat Ngulik ya. Nama saya Hendra Etri Gunawan, biasa dipanggil Hendra atau EG ya. EG itu singkatan dari Etri Gunawan. Saya IPB Angkatan 43, Manajemen, FEM IPB. Educational background-nya saya S1 tadi ya, Manajemen FEM IPB, terus S2-nya lagi S2 di MB IPB semester 4 ya. Mohon doanya semoga tesisnya segera selesai. Saya menikah ya, status menikah dengan 3 anak ya. Aktivitas sekarang bekerja sebagai Head of Academy di Amarta ya, Amarta Micro Fintech, perusahaan tech company ya, P2P lending, dan beberapa aktivitas di luar pekerjaan ya. Salah satunya adalah saya sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni FEM IPB. Salam kenal buat teman-teman semua. Wah, keren banget nih Bang Hendra. Mungkin udah kenalan nih sama Bang Hendra. Mungkin selanjutnya boleh nih Bang cerita-cerita sedikit buat sharing pengalaman kerjanya di Amarta tuh kayak gimana sih Bang? Ya, saya join di Amarta sejak Agustus 2021 ya. Sebelum di Amarta saya bekerja di Bukalapak. Sebelum Bukalapak saya bekerja di LPDP Kementerian Keuangan ya. Kalau secara karir, background saya itu HR ya. Dari saya udah mulai bekerja sejak 2010 ya. Jadi sebelum lulus kuliah sudah bekerja 2010. Itu dari HR generalis ya, HR manager sampai dengan saat ini. Saya spesifik di beberapa function yang ada di HR. Salah satunya L&D, yang lain itu di performance management, terus juga organizational culture, organizational development, talent management. Kan kalau bicara tentang HR function itu banyak ya. Yang sekarang sedang saya geluti cukup intens adalah L&D ya, Learning and Development. Maka saya sekarang di Head of Academy di Amarta ya. Akademi di Amarta ngapain aja sih gitu, mungkin pertanyaan teman-teman seperti itu ya. Jadi akademi itu bahasa lain dari learning and development sebenarnya. Beberapa perusahaan menggunakan istilah learning and development, corporate university gitu ya. Akademis jenis itu. Bedanya apa? Kalau learning and development itu secara filosofis ruang lingkup kerjaannya itu lebih bagaimana mengembangkan kompetensi internal karyawan. Sedangkan kalau akademi, kalau pendapat saya itu selain mengembangkan kompetensi internal karyawan agar sesuai dengan kebutuhan
bisnis ya, agar sesuai dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan bisnis, kebutuhan perusahaan. Juga ada faktor eksternal juga ya. Jadi bagaimana akademi ini bisa menghadirkan program-program untuk eksternal yang harapannya program-program tersebut dapat men-track membuat orang tuh curious gitu ya untuk bisa join di sebuah perusahaan dengan program-program pelatihan itu, sehingga perusahaan tersebut dapat pipeline ya. Jadi kayak ada stok ya, talent-talent terbaik yang jikalau perusahaan sedang membutuhkan itu bisa melalui pipeline tersebut. Jadi kalau akademi itu bicara tentang dua perspektif, internal dan eksternal. Kalau L&D itu lebih ke satu perspektif ya, lebih ke bagaimana mengembangkan kompetensi internal karyawan. Itu mungkin gambaran pekerjaan saya di Amarta hari ini. Wah, menarik sekali ya pengalaman kerja Bang Hendra di HR, terutama di Learning and Development pada Amarta. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Abang tuh di era digitalisasi ini seberapa penting sih Learning and Development untuk suatu perusahaan? Semakin ke sini, Learning and Development tuh semakin penting ya, karena dua faktor utama. Yang pertama itu ya kondisi, saya kan teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Semakin ke sini dunia bisnis semakin VUCA, semakin agile ya, maka kita mengenal istilah agile sekarang ya. Jadi semakin dinamis, perubahan itu bukan sekedar pasti ada ya. Dulu kan kita mengenal perubahan itu sesuatu yang pasti ya. Sekarang itu perubahan itu sesuatu yang pasti yang hadirnya tidak pernah terduga dan efeknya itu langsung membunuh lah, langsung mematikan. Banyak perusahaan-perusahaan yang berguguran dan lahirnya perusahaan-perusahaan yang baru. Nah, kondisi tersebut menuntut kemampuan perusahaan untuk terus beradaptasi. Salah satu modal dasar untuk bisa beradaptasi dengan segala dinamika yang ada adalah kemampuan untuk belajar. Ya, itu yang pertama. Jadi memang tuntutan bisnisnya sudah sangat tinggi, sangat dinamis, sehingga kemampuan belajar menjadi sangat kritikal, sangat krusial untuk bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, secara demografi, kita masuk sekarang generasi Y dan generasi Z ya, di mana dua generasi ini terkenal dengan generasi yang suka belajar, Gen Y, Gen Z ini. Dulu mungkin ada Gen X, sekarang Gen Y, Gen Z. Nah, Gen Y dan Gen Z ini memiliki tuntutan lebih untuk perusahaan tempat mereka bekerja menghadirkan program-program pembelajaran. Bagi mereka, gaji, salary, benefit itu menjadi sesuatu yang penting, ya, hal yang mendasar. Kita mungkin sebutnya hidden factor ya dalam konteks motivational factor. Tapi lebih penting dari itu adalah lingkungan untuk mereka belajar hal-hal baru, untuk mereka bisa terdevelop ya, untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka. Mereka senang tuh kerja di perusahaan-perusahaan yang menghadirkan program-program pembelajaran. Dua hal ini menggambarkan semakin ke sini ya, L&D itu semakin penting ya, karena tadi bisnis semakin dinamis. Terus yang kedua, talent-talent terbaik di generasi sekarang, Gen Y, Gen Z, menuntut perusahaan untuk bisa menghadirkan program-program pembelajaran yang harapannya bisa membantu mereka menemukan versi terbaik dari diri mereka. Oke, mungkin bisa dicatat nih Sobat Ngulik di rumah poin-poin penting dari Bang Hendra. Jadi, learning and development ini sangat penting ya untuk suatu perusahaan. Di antaranya untuk bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, mungkin tadi kita udah membahas nih Bang, karena gimana pentingnya learning and development. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya nih, kalau untuk di Amarta sendiri itu learning and development-nya itu seperti apa sih Bang? Ya, kami di Amarta mencoba untuk mengadopsi satu pendekatan ya yang kita sebut dengan Agile Learning Framework ya. Jadi kalau secara tipe pembelajarannya itu ada beberapa tipe pembelajaran berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensinya ya. Yang pertama tentu ada general competencies ya, jadi kompetensi-kompetensi yang diharapkan ada di semua karyawan company wide satu perusahaan gitu ya.
Ada juga yang technical atau functional competencies yang disesuaikan dengan bidang atau fungsinya masing-masing. Ya, ada juga general leadership atau managerial skills yang memang wajib dimiliki untuk teman-teman yang sudah punya direct subordinate, ya, sudah pegang tim. Terus juga kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis karena bisnis selalu berkembang dan bisa jadi dalam satu fase bisnis membutuhkan beberapa kompetensi khusus untuk itu. Jadi kita mulai dari learning needs-nya. Nah, learning needs ini kami buatkan learning program, ya, learning program yang harapannya bisa mengedukasi, ya, terus juga memberikan pemahaman dan terus meningkatkan kompetensi karyawan. Learning program ini kami deliver dengan berbagai cara, ya. Saya coba cek contekannya, saya lupa detailnya. Nah, mulai dari sosial atau collaborative learning. Jadi sekarang itu pembelajaran tidak hanya terpaku dari perusahaan untuk karyawan, ya. Karena perusahaan menyadari dengan berbagai keterbatasan, baik itu secara resources, mulai dari pendanaan, terus juga sumber daya manusia, perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran teman-teman karyawan. Maka penting untuk bisa menghadirkan sosial atau collaborative learning. Jadi peer-to-peer learning dari karyawan untuk karyawan. Jadi beberapa learning program itu kita deliver dengan cara menghadirkan karyawan yang memang jago, ya, di topik tersebut. Mereka diminta sharing ke teman-teman karyawan yang lain. Yang berikutnya kita ada on demand atau digital learning. Sekarang kan anak sekarang itu mungkin sibuk gitu, ya, di siangnya, malamnya sebelum tidur pengen buka-buka, daripada buka sosial media, Facebook, Instagram, TikTok gitu, ya, pengen belajar dikit-dikit lah gitu, ya. Terus mereka buka learning management system. Nah, itu ada digital learning, on demand learning. Jadi mereka bisa kapanpun, dimanapun belajar topik-topik tertentu berdasarkan kebutuhan mereka. Kenapa disebut on demand? Karena kadang-kadang kita kan belajar tuh pengen kalau lagi butuh nih langsung tahu gitu, ya, langsung tahu caranya untuk bisa mendapatkan jawaban atas kebutuhan tadi, ya, pengen tahu apa. Nah, makanya penting untuk kita hadirkan istilahnya Google-nya, ya, Google-nya. Jadi kalau ada apa-apa tuh tinggal browsing di digital learning kami untuk mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, learning juga tidak terlepas dari jadi bahasa kami itu kita tidak boleh school lab, memisahkan antara ruang kerja dengan ruang training. Misalkan ruang kerja dan ruang training hanya akan membuat training itu menjadi tidak efektif. Karena training, ya, esensinya adalah education. Education itu hanya menyumbang 10% dari capaian kita untuk bisa menguasai satu kompetensi. Maka penting, ya, sisanya itu 90% itu mereka belajar dari ruang kerja masing-masing. Maka penting untuk ada feedback sessions, ya. Jadi atasan itu harus mampu memberikan feedback sedemikian rupa pekerjaan dari timnya agar timnya bisa belajar dari situ. Ada juga assignment atau job enlargement, on the job training, job enrichment, yang harapannya mereka langsung praktek, ya. Dari praktek itu mereka bisa belajar banyak hal. Dan tentu yang terakhir, ya, dalam konteks learning delivery itu ada namanya in-class training atau virtual training. Ini sangat common, ya. Ini training-training yang mungkin banyak teman-teman teman-teman ketahui, ya. Karena sekarang kondisinya pandemi, jadi in-class-nya kita ganti menjadi virtual training atau bahasanya sinkronus learning. Nah, itu saja nggak cukup, ya. Harus ada satu program yang kita sebut dengan reinforcement. Ya, reinforcement, memastikan apa yang mereka sudah pelajari di kelas, ya, di program-program assignment mereka, job enrichment mereka itu bisa benar-benar terinternalisasi di pikiran mereka,
ya mereka bisa implementasikan di pekerjaan mereka melalui program coaching and mentoring program. Jadi coaching and mentoring program ini satu program yang tanda kutip mendampingi mereka pada proses pembelajaran sehingga apa yang mereka dapatkan ya di kelas atau di online learning mereka itu benar-benar bisa terimplementasi untuk terus bisa mengimprove proses ya ataupun output yang diharapkan. Terakhir penting untuk ada learning evaluations. Ya, jadi kita minta feedback ke mereka hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan berbeda ke depan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada karyawan. Nah, itu gambaran ya terkait dengan Agile Learning Framework yang sekarang kami terapkan di Marta. Aduh, menarik banget ya. Jadi proses learning and development dengan mengadopsi pendekatan Agile Learning Framework. Terus tadi udah disebutin tuh satu-satu sama Bang Hendra, yaitu banyaknya learning program manajerial. Oke, lanjut kali Bang ya ke pertanyaan selanjutnya. Tren atau inovasi metode apa sih yang menurut Bang Hendra ini pada masa pandemi kali ini tuh yang cocok gitu Bang? Dan juga pada era digitalisasi. Itu apa aja Bang? Iya, sebenarnya secara tren pandemi itu menguatkan satu pendekatan yang sebenarnya sudah banyak dibahas sebelum pandemi. Dulu kita seringkali pendekatan people development itu hanya di dua aspek manusia. Yang pertama itu human thinking terkait dengan knowledge-nya, terus human doing ya terkait dengan skill atau keterampilannya. Kita banyak membahas di ranah dua itu. Kita lupa bahwa manusia itu punya sisi kemanusiaannya atau kita sebut dengan human being. Nah, pandemi membuat orang semakin sadar bahwa manusia itu harus dilihat secara utuh, bukan sekedar human thinking, bukan sekedar human doing ya, dia mempraktekkan atau melakukan sesuatu, kita juga harus menyentuh hal-hal yang sifatnya human being ya, kemanusiaan mereka. Ya, makanya sekarang kan program-program wellness, well-being itu lagi santer-santernya di berbagai perusahaan. Saking mereka semakin sadar, aware bahwa manusia itu benar-benar harus dilihat secara utuh. Karena mau gimana pun hal-hal yang sifatnya emotional intelligence ya, emosional terus juga spiritual dan sebagainya itu akan sedikit banyak mempengaruhi kinerja. Jadi kalau ditanya tren atau inovasi metode apa yang sesuai ya yang hari ini menghadapi pandemi dan digitalisasi, itu yang pertama. Jadi semakin program-program pembelajaran harusnya semakin melihat manusia secara utuh sebagai satu kesatuan manusia itu sendiri ya. Dengan apa? Ya dengan menggarap hal-hal yang mungkin dulu belum digarap terkait dengan emotional intelligence. Emotional intelligence itu semakin kesini semakin menjadi topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Bagaimana orang mampu mengidentifikasi setiap rasa dalam dirinya, gitu ya. Terus juga rasa ini nih nggak tiba-tiba muncul. Ya pasti ada satu hal yang membuat dia muncul. Ini bahasa-bahasanya agak abstrak, tapi kalau teman-teman pelajari sangat menarik ya. Yang kita sebut dengan personal values. Seseorang itu menjadi marah, senang, sedih, malu dan sebagainya karena ada kejadian dari diri dia eksternal gitu ya yang menyinggung personal values mereka, sesuatu yang dianggap penting dalam hidup mereka. Nah, itu kita bicara tentang emotional intelligence, self awareness, mengenal diri kita sendiri. Dengan self awareness kita bisa melakukan self regulations dan seterusnya. Nah, jadi topik-topik yang berhubungan dengan itu ya termasuk pendekatan coaching ya. Kalau coaching, bedanya coaching dengan pendekatan lain itu apa? Karena ada training, ada mentoring gitu ya. Nah, ini coaching. Coaching itu pendekatan yang melihat seseorang itu sebagai satu kesatuan yang utuh ya. Sisi-sisi human being itu semakin kuat. Nah, sekarang itu banyak ya coach dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita garap orangnya ya, kalau dia udah aware, self awareness udah tinggi, dia udah aware purpose of life mereka ya, terus juga personal values mereka, apa yang dianggap penting dalam hidup mereka ya, mereka dengan sendirinya akan menjadi pembelajar yang aktif. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyediakan learning culture and infrastructure ya. Jadi setelah mereka punya dorongan intrinsic motivation untuk mereka belajar, mengejar hal-hal yang harapannya bisa membuat mereka menjadi versi terbaik diri mereka, gitu ya. Maka selanjutnya kita bangun learning culture and infrastructure. Nah, learning culture ini bicara tentang tadi ya,
Jadi jika kan perusahaan itu kan terdiri dari orang-orang ya. Kalau orang-orang dalam perusahaan itu memiliki semangat untuk belajar ya. Jadi istilahnya environment-nya yang lingkungan itu lingkungan pembelajar gitu. Jadi kayak orang masuk dalam sebuah komunitas ya. Komunitas itulah orang-orang di perusahaan itu mereka ke bawah gitu, ke bawah iklimnya, ke bawah climate ya, ke bawah environment-nya untuk mereka terus belajar. Nah, itu harus kita bangun ya tadi dengan cara apa? Sosial atau collaborative learning ya. Setiap orang itu harus didorong dengan gamifikasi sedemikian rupa agar mereka bersedia untuk sharing ke yang lain ataupun aktif belajar ya. Ada proses gamifikasinya ya. Setiap orang itu dapat learning point. Kalau misalkan mereka sharing ke yang lain, mereka dapat learning point. Kalau mereka ikut ya sharingnya orang lain, itu mereka dapat learning point. Learning point itu bisa mereka tukarkan dengan program-program pembelajaran yang lain gitu ya. Misalkan mereka udah dapat learning point sekian, mereka dapat kesempatan buat ikut online course ataupun dapat kesempatan buat ikut training dan sebagainya. Nah, itu learning culture. Kalau infrastruktur ini bicara tentang learning management system ya. Karena semakin penting dengan kondisi kerja work from home ya, work from anywhere, penting untuk kita punya satu platform yang dapat mengkoneksikan, menghubungkan ya antara karyawan yang sekarang kerjanya itu nggak di kantor ya. Kami di Amarta sudah mendeklar untuk kebijakan work from anywhere. Jadi kami di kantor pusat tuh kerja dari manapun gitu ya. Nah, penting untuk ada learning management system yang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Jadi ya dua tren ini menjadi penting ya. Bagaimana kita menggarap topik-topik yang berhubungan dengan human being. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita menyediakan learning culture dan infrastructure ya. Itu mungkin Iqbal. Oke, mungkin bisa kita catat nih poin-poin penting dari Bang Hendra. Jadi bisa menggunakan pendekatan people development, salah satunya melalui coaching. Selain itu juga kita harus memperhatikan terkait dengan human being dan juga personal values dari karyawan itu sendiri. Nah, oke nih Bang. Kalau dalam learning and development itu, tantangan apa sih Bang yang paling berat dihadapi dan apa aja yang harus dilakuin untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya, kita harus jujur mengatakan bahwa learning and development itu seringkali menjadi function ataupun bagian yang jikalau terdapat atau perusahaan melakukan refocusing atau mengatur ulang prioritas budgetnya, itu menjadi function atau bagian yang seringkali di awal untuk potong budget gitu ya. Nah, penting ya untuk teman-teman L&D practitioner itu jangan terpaku sama budget ya. Jikalau dulu mungkin kita sering jadi training manager ya, training management lah, vendor management ya lebih tepatnya. Jadi kita pakai vendor, kita punya budget, ya kita hubungkan antara internal karyawan, kebutuhan internal karyawan, kita cari vendornya, ketemu dengan vendor, training dilaksanakan, selesai gitu. Jadi kita hanya vendor management nih. Jadi kita hanya training management, kita nggak menghadirkan konten itu sendiri. Maka sekarang teman-teman R&D practitioner itu harus berubah ya. Ya itu penting karena mungkin tidak semua topik bisa kita deliver sendiri, tapi topik-topik yang harapannya akan yang ekspektasi ataupun harapannya ya itu akan lebih efektif jikalau kita deliver sendiri. Itu harapannya teman-teman L&D practitioner itu bisa mendeliver topik itu sendiri. Topik-topik seputar managerial skills, terus juga leadership skills, itu topik-topik yang sangat mungkin untuk kita deliver sendiri ya. Karena memang sebenarnya pembahasannya itu aja. Bahkan yang lebih penting itu bukan teorinya, tapi bagaimana mengkontekstualisasikan teori-teori yang gitu-gitu aja itu ke kebutuhan perusahaan. Jika kita menggunakan vendor kan nggak tahu konteks kebutuhan perusahaan seperti apa, case-nya seperti apa, sehingga seringkali teori ya sekedar teori, peserta itu tidak mampu mengkontekstualisasikan ya apa yang ada di teori tersebut dengan pekerjaan mereka keseharian. Maka managerial skills, leadership skills sangat mungkin untuk kita deliver internal. Yang pertama, terus yang kedua itu terkait terkait dengan itu ya. Jadi
infrastruktur ya. Jadi sekarang kita punya banyak pilihan untuk bisa membangun learning management system ya atau digital learning kita. Banyak pilihan tuh. Ada yang vendor luar ya, ada yang vendor dalam negeri maksudnya. Nah, banyak pilihan itu ya kadang-kadang kan kalau ada budgetnya ya kita jalankan gitu ya. Kalau nggak ada ya, nah jangan patah di situ, jangan stop di situ. Sekarang tuh banyak alternatif untuk kita bisa develop sendiri ya. Teman-teman bisa entah itu meng-hire orang ya. Jadi kalau kita develop sendiri kan agak repot. Kalau kita pakai vendor mungkin agak lebih mahal. Nah ini ada yang lebih murah ya, kita coba cari orang misalkan jurusan teknologi pendidikan UNJ ataupun kampus pendidikan yang lain ya. Itu biasanya mereka punya skill sendiri itu untuk develop learning management system menggunakan beberapa aplikasi open source seperti Moodle dan beberapa yang lain. Jadi memang di tengah kondisi yang serba dinamis, kita jangan putus gitu ya. Kita harus berpikir kreatif untuk bisa tetap menghadirkan program-program pembelajaran yang dibutuhkan oleh karyawan. Mungkin itu, Sylvie. Itu ya dua tantangan besar yang dihadapi dalam learning and development. Lanjut nih Bang ke pertanyaan ke-7. Boleh nih Bang kasih tipsnya buat sobat ngulik yang lagi nonton dan juga yang pengen bekerja nih sebagai learning and development biar nanti tuh bisa menjadi L&D yang bagus dan juga terambil buat perusahaan. Dan juga satu lagi nih Bang, persiapan apa sih yang harus dilakukan buat mereka? Ya, nah kalau secara background pendidikan ya kita bicara dari awal mungkin background pendidikan ya. Tidak ada background pendidikan khusus untuk teman-teman yang ingin bekerja di learning and development ya. Jadi dari berbagai background pendidikan, entah itu manajemen, terus juga pendidikan, teknik pendidikan, boleh gitu ya. Walaupun mungkin secara umum ada 3 program studi yang banyak memenuhi L&D practitioner ya. Yang pertama itu teknik pendidikan. Nah, teknik pendidikan itu biasanya garap online learning-nya. Jadi kalau misalkan ada e-learning spesialis gitu ya, nah, itu biasanya ditempati sama teman-teman yang background teknik pendidikan. Karena mereka sudah belajar tentang instructional design ya. Jadi bagaimana mencoba untuk membuat sejenis storytelling ya dari sebuah konten pembelajaran sehingga bisa dipahami oleh audiens atau learner dengan lebih baik. Instructional design. Terus juga mereka sudah belajar cara develop e-learning modul. Sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa dikulik untuk bisa membuat learning modul. Ada Powtoon, Captivate, dan sebagainya. Banyak sekali. Termasuk teman-teman teknik pendidikan itu bikin LMS-nya, bikin rumahnya. Terus yang kedua itu dari manajemen ya. Manajemen termasuk jurusan yang cukup fleksibel, banyak di sini gitu ya. Kenapa? Karena kita biasanya kan manajemen psikologi itu kan dari HR ya, dari HR. Pas masuk HR, mereka menemukan satu kasihkan sendiri di saat mereka garap satu bagian di HR yang disebut dengan learning and development. Jadi kalau secara background pendidikan sebenarnya nggak ada ya, walaupun ada beberapa jurusan yang lebih banyak ya ada atau menjadi L&D practitioner. Tapi lebih penting dari itu adalah teman-teman harus punya passion untuk bisa ngedevelop orang. Karena kalau teman-teman nggak punya passion di sana, nggak semua orang bertahan ya untuk bisa kerja di learning and development. Karena di saat orang pelatihan kemana gitu ya, kita kan cuma istilahnya menghubungkan antara dia dengan vendor gitu ya. Terus mereka ikut pelatihan. Nah, kita harus punya passion itu. Kita harus senang orang-orang yang kita kasih pelatihan itu sukses, mampu mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di ruang kelas, di tempat-tempat training mereka, ke ruang kerja mereka masing-masing. Nah, rasa senang itu harus muncul sehingga kerjaan kita jadi lebih enteng ya, jadi lebih enak ya, enjoy gitu. Jadi harus punya passion itu tuh. Itu mungkin.
Nah, oke, boleh dicatat nih Sobat Ngulik di rumah, tips and trik dari Bang Hendra untuk menjadi LND yang terampil. Oke, mungkin yang terakhir nih Bang, boleh kasih closing statement-nya buat para Sobat Ngulik di rumah, biar yakin sama pilihannya untuk bekerja menjadi learning and development di perusahaan, terutama di era digital seperti saat ini. Ya, yang pertama, satu hal yang membuat saya menikmati pekerjaan saya sekarang. Yang pertama, jadi praktisi LND itu asik ya, karena kita berkesempatan untuk bisa mengeruk amal jariah, karena salah satu amal jariah kan ilmu yang bermanfaat ya. Kalau kita mungkin bisa deliver training topik-topik tertentu, orang yang kita ajarkan mampu menguasai topik tersebut dan mampu mengimplementasikan pada kehidupan atau pekerjaannya masing-masing ya. Nah, itu kan berarti ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah kita ke depan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi LND itu memanen pahala lah, yang harapannya mampu istilahnya memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang LND practitioner, itu kita punya kesempatan belajar bukan hanya bidang pekerjaan kita, bukan hanya seputar LND ataupun background pendidikan kita, misalkan manajemen, teknik pendidikan, ataupun psikologi. Kita bisa belajar tentang financial, product management, UI, UX, jalan metodologis, dan sebagainya. Banyak. Ya, kenapa? Karena kan kita berkesempatan buat join di training mereka. Bagi sekarang virtual training ya, yang tidak ada batasan jumlah peserta. Ya kita agendakan ya ada vendor, ada expected ataupun participants-nya gitu ya. Ya udah kita join aja, kita belajar. Nah, itu asiknya ya. Jadi yang pertama sebagai amal jariah, yang kedua itu kita bisa belajar banyak hal. Tergantung dari semangat kita. Ya, kalau semangat yang nggak terbatas, bahkan kita bisa menguasai banyak hal. Terus yang ketiga, trennya cukup meningkat ya. Ya, jadi sekarang tadi ya, karena memang semakin tinggi dinamika yang ada, ya tren ada yang namanya LND Academy. Jadi semakin banyak dibutuhkan ya role ataupun orang-orang yang bisa bekerja di sini. Di LND practitioner itu karena kita punya kesempatan buat ngisi training di internal, ya topik-topik tertentu, sangat mungkin kita diundang ya eksternal buat ngisi topik ya. Jadi sebagai seorang LND practitioner itu kebanyakan punya side job ya. Jadi bukan sekedar ngisi training di internal, tapi juga dia bisa menjual topik-topik training tersebut ke eksternal. Sangat mungkin. Jadi nilai plusnya di situ. Beberapa yang lain mungkin ya kerja aja. Tapi teman-teman LND practitioner itu bisa punya side job yang mungkin secara pendapatan hampir sama, bahkan lebih ya, melebihi dari pendapatan utamanya di perusahaan. Oke, ternyata itu ya teman-teman. Boleh di-note nih dari Bang Hendra. Nah, tapi nggak kerasa banget nih, ternyata kita udah lumayan lama berbincang dengan Bang Hendra, dan ilmu yang diberikan oleh Bang Hendra ini udah banyak banget nih. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bang Hendra atas sharingnya tentang Learning and Development Innovation in Digital Era pada episode kali ini bersama kita berdua dan juga Sobat Ngulik. Nah, untuk Sobat Ngulik di rumah, jangan lupa untuk terus nonton Ngopi Podcast selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan dengerin podcast Future Star di Spotify. Dan yang terakhir, subscribe juga YouTube Center of Management. Gua Iqbal dan rekan gua, Sylvie. Kami pamit undur diri. Bye. See you guys. See you. Thank you Iqbal, Sylvie, Sobat Ngulik. Juga Bang. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!